Halo anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Pada pelajaran hari ini, kita akan membahas tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Harapannya, setelah anak-anak belajar ini, anak-anak bisa lebih memahami tentang perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Baik, kita masuk materi yang pertama, yaitu asal-usul bumi dan perkembangan makhluk hidup. Dalam sejarahnya, terdapat beberapa teori yang mengisahkan tentang proses pembentukan bumi. Adapun teori-teori tersebut ialah 1. Teori Big Bang. Teori ini mengemukakan bahwa bumi terbentuk atas ledakan besar yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Ledakan besar ini melontarkan materi dalam jumlah besar ke segala penjuru alam semesta. Materi-materi ini kemudian mengisi alam semesta dalam bentuk bintang, planet, asteroid, debu kosmik, dan akhirnya membentuk tata surya. Lalu, teori yang kedua yaitu teori geologi. Teori ini mengemukakan bahwa bumi terbentuk melalui 4 tahapan. Tahapan-tahapan tersebut ialah Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Pada masa Arkaikum, masa ini merupakan masa tertua yang terjadi 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa ini, keadaan bumi masih labil, masih menyerupai gumpalan bola gas, dan kulit bumi masih dalam proses pembentukan. Dalam masa ini, belum ada tanda-tanda kehidupan. Hal ini karena kondisi temperatur bumi masih sangat tinggi. Lalu yang kedua, masa Paleozoikum. Masa ini berlangsung 500-245 juta tahun yang lalu. Secara berangsur, suhu pada masa ini mulai mendingin. Pada masa ini mulai muncul tanda-tanda kehidupan seperti mikroorganisme, ikan tak berahang, hewan amfibi, dan beberapa jenis ganggang. Masa ini disebut juga dengan masa primer. Lalu masa yang ketiga, yaitu masa Mesozoikum. Masa ini disebut juga dengan zaman sekunder dan diperkirakan terjadi 245-65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, mulai muncul dinosaurus, reptil, gajah purba, burung, dan binatang menyusui. Zaman ini juga dikenal dengan zaman reptil. Kenapa? Karena pada masa ini banyak sekali reptil-reptil yang mulai hidup dan mengisi bumi. Di akhir zaman ini, mulai ditandai dengan punahnya dinosaurus. Punahnya dinosaurus disebabkan karena adanya tumbukan meteorit raksasa yang membuat bumi diliputi debu. Tak lama dari dinosaurus punah, mulai muncul jenis mamalia. Selanjutnya, masa Neozoikum. Masa Neozoikum dibagi menjadi 2 masa, yaitu zaman tersier dan kuarter. Pada zaman tersier, masa ini ditandai dengan munculnya para primata. Zaman ini diperkirakan terjadi pada 60 juta tahun yang lalu. Sedangkan pada zaman kuarter, bumi ditandai dengan mulai munculnya manusia. Zaman ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu zaman Pleistocene, manusia purba, dan Holocene, manusia sempurna. Setelah kita mempelajari tentang proses terjadinya bumi, maka selanjutnya kita akan mempelajari tentang proses perkembangan makhluk hidup. Ada beberapa teori yang menyatakan tentang perkembangan makhluk hidup. Yang pertama, dari teori Harold Urey. Teori ini mengatakan bahwa kehidupan makhluk hidup berasal dari udara, atmosfer. Atmosfer yang kaya akan molekul-molekul kimia, air, karbon dioksida, oksigen, bereaksi dengan halilintar dan kosmik sehingga menghasilkan senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini
yang lambat laun bertransformasi menjadi makhluk hidup. Lalu yang kedua, ada teori evolusi Darwin. Teori ini mengatakan bahwa segala kehidupan berasal dari suatu spesies yang sama. Spesies tersebut mengalami perubahan fisik seiring dengan berjalannya waktu. Baik, mungkin itu materi yang sudah kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik.